Saya Ina Helena Apriani, balik lagi di channel ENR Project Review. Karena banyak yang berkomentar di video kita mengenai pengajuan KUR BRI pada akhir tahun tidak kunjung di ACC. Ada juga pengajuan KUR di tahun ini malah dialihkan ke pinjaman Kupedes. Di video kali ini kita akan membahas aturan dan tips pengajuan KUR BRI pada akhir tahun. Disclaimer dulu ya, kita hanya memberikan tips serta gambaran aturan yang membuat pengajuan KUR BRI kita kemungkinan besar akan diterima oleh pihak Mantri dan Kepala Unit. Nah, kepastian di ACC atau tidaknya pengajuan teman-teman mutlak menjadi keputusan Mantri dan Kepala Unit yang bersangkutan. Karena merekalah yang bertanggung jawab mengelola nasabah pinjaman dari proses survei sampai dengan pinjaman lunas. Sebelum lanjut, kami minta dukungan teman-teman untuk selalu like video kita, share ke semua orang yang kamu kenal, dan subscribe bagi yang belum. Langsung saja kita ke videonya. Check this out. Tips yang pertama adalah kalian wajib memastikan kuota KUR Mantri yang bersangkutan masih tersedia. Selain itu, teman-teman juga harus memastikan limit akumulasi KUR teman-teman masih tersisa. Aturan limit akumulasi KUR adalah total penerimaan KUR 200 juta untuk usaha non-produksi dan total penerimaan KUR 400 juta untuk usaha produksi atau industri. Cara mengetahuinya yaitu kalian bisa tanyakan kepada Mantri wilayah tempat tinggal kalian dengan cara datang langsung ke kantor BRI wilayah tempat tinggal kalian. Atau bisa hubungi Mantri yang bersangkutan, tinggal kalian hubungi lewat WhatsApp. Karena jika limit akumulasi KUR kalian sudah habis, maka pada sistem prakarsa kredit Mantri BRI, yaitu BRISPOT, pengajuan KUR teman-teman tidak bisa dilanjut untuk diproses. Mau dipaksa bagaimanapun tidak akan bisa ya teman-teman. Tips yang kedua, yaitu pengajuan pinjaman jangan mepet di akhir tahun. Saran kami, ajukan pinjaman paling lambat antara bulan Oktober dan November. Karena biasanya target penyaluran KUR harus habis selama 10 bulan sejak KUR resmi dibuka. Pengajuan paling akhir di bulan Oktober atau November kita rekomendasikan agar teman-teman tidak kehabisan kuota KUR pada Mantri yang bersangkutan. Tips selanjutnya yang ketiga, apabila kuota KUR Mantri masih tersedia sampai bulan Desember, saran kita cepat ajukan di awal bulan Desember. Maksimal minggu pertama pengajuan teman-teman sudah diproses. Karena biasanya minggu kedua bulan Desember kuota KUR akan ditutup untuk mencegah kelebihan penyaluran KUR dan akan mengakibatkan selisih subsidi bunga KUR yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Jika terjadi selisih kelebihan penyaluran KUR, maka subsidinya menjadi resiko bank penyalur. Oleh karena itu, biasanya kuota KUR akan ditutup oleh Bank BRI pada awal minggu kedua bulan Desember. Hal ini bisa kalian buktikan dengan cara tanyakan saja ke Mantri mengenai kuota KUR saat ini. Pasti sudah ditutup. Tips keempat, apabila kalian sudah terlanjur tidak kebagian kuota KUR, padahal limit akumulasi KUR kalian masih ada, saran saya tunggu sampai tahun berikutnya. Karena biasanya akan ada kuota KUR untuk periode tahun berikutnya. Itu juga kalau teman-teman tidak terdesak dan butuh modal segera. FYI aja ya guys, jika teman-teman ambil fasilitas lain di luar KUR seperti Kupedes atau Kuprak, maka untuk kedepannya teman-teman tidak akan bisa menerima KUR kembali.
Kenapa? Karena aturan undang-undangnya seperti itu. Syarat nasabah dapat menerima KUR adalah nasabah atau calon nasabah belum atau tidak pernah menerima kredit modal kerja dan investasi kecuali KUR. Tips yang kelima, yang paling utama tentunya, teman-teman harus memastikan kalian sudah memenuhi seluruh syarat umum dan syarat dokumen yang dapat menerima KUR di BRI. Jangan sampai ada yang tidak memenuhi syarat dan kriteria penerima KUR BRI ya. Contohnya punya pinjol dan pay letter yang menunggak atau macet, serta punya cicilan es pinjam yang termasuk ke dalam kredit modal kerja. Untuk penjelasan mengenai syarat dan ketentuan pengajuan KUR baik di BRI atau di bank lain, kalian bisa buka playlist KUR di channel ini. Yang paling penting adalah kalian wajib punya kontak mantri wilayah kalian agar memudahkan kalian jika ada yang tidak mengerti atau memerlukan konsultasi. Dan jika teman-teman masih punya tabungan, saran kami pakai dulu tabungannya sambil menunggu kuota dan aturan baru KUR pada tahun depan. Video ini juga dibuat untuk orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai pengajuan KUR di akhir tahun atau orang-orang yang ingin mengajukan KUR pada akhir tahun ini. Kesannya memang terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi mengenai program lainnya. See you in the next video.